Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan 13 konsep dasar matematika AUD. Anak-anak menggunakan matematika sepanjang hari dalam setiap aktivitas, mulai dari menghitung anak tangga yang mereka panjat, menyortir balok, hingga memisahkan hewan karnivora dan herbivora. Dengan mengetahui keterampilan matematika yang sedang dan harus dikembangkan oleh anak, maka akan membantu untuk merencanakan dan mengetahui apa yang harus ia lakukan ke jenjang matematika selanjutnya. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa saya akan menyebutkan 13 konsep dasar matematika AUD. Nah, berikut ini ada 13 konsep dasarnya. Yang pertama yaitu bentuk, yang kedua bagian dan keseluruhan, yang ketiga spasial, yang keempat membandingkan, yang kelima set atau mengatur dan mengklasifikasikan, yang keenam mengurutkan, yang ketujuh pola, yang kedelapan korespondensi satu-satu, yang kesembilan pengertian angka, kesepuluh angka dan simbol, 11 berhitung, 12 pengukuran, dan terakhir 13 adalah grafik. Kita beralih yang pertama, yaitu bentuk. Bentuk merupakan satu titik temu antara ruang dan massa. Bentuk juga merupakan penjabaran geometris dari bagian semesta bidang yang ditempati oleh objek tersebut. Macam-macam bentuk seperti segi 4, segitiga, lonjong atau oval, persegi panjang, bintang, hati, wajik, bulat, dan lain-lain. Contoh kegiatan mengenalkan bentuk pada anak usia dini yakni dengan bermain menyusun balok, memasukkan berbagai macam bentuk geometri sesuai lubangnya. Yang kedua ada bagian dan keseluruhan. Bagian dan keseluruhan yaitu mengungkapkan relasi antara objek-objek dengan hubungan objek-objek itu sendiri atau unsur dan objek itu sendiri. Pada usia dini, anak-anak mempelajari dasar-dasar bagian dan keseluruhan. Contoh kegiatannya yakni guru menjelaskan kepada anak konsep seperti ketika memotong biskuit menjadi dua bagian, maka biskuit yang tadinya ada satu bagian besar akan menjadi dua bagian yang jika digabung kedua bagian itu maka akan terbentuk satu bagian seperti semula dan besarnya sama seperti semula. Seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian yang ketiga ada spasial. Spasial merupakan proses mental dalam mempersepsi, menyimpan, mengingat, mengkreasi, mengubah, dan mengkomunikasikan bangun ruang, atau bisa juga berarti spasial adalah kemampuan untuk menempatkan suatu item atau benda di suatu ruang atau tempat yang tepat menggunakan desain atau pola yang logis. Contoh kegiatannya yakni ketika anak bermain puzzle atau ketika anak sedang menggambar. Kemudian yang keempat ada membandingkan. Membandingkan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan dalam suatu atau kelompok benda. Ketika anak-anak mengeksplorasi barang, mereka mulai membandingkan. Mereka mulai memperhatikan persamaan dan perbedaan seperti warna, besar ukuran, atau aspek-aspek yang lain antara benda satu dengan benda yang lain. Seperti gambar di bawah ini. Yang kelima, ada mengumpulkan dan mengklasifikasi. Mengumpulkan adalah kemampuan untuk membuat kelompok benda dengan cara yang logis. Ini membutuhkan keterampilan mengklasifikasikan. Sedangkan mengklasifikasikan adalah keterampilan pada tingkat yang lebih tinggi daripada membandingkan. Setelah mengamati dan membandingkan, anak dapat mengambil informasi yang dipelajari dan mulai memilah, mengelompokkan, dan mengelompokkannya itu secara logis. Mengumpulkan dan mengklasifikasi adalah proses yang penting agar anak dapat menggolongkan atau menyortir benda-benda dari persamaan, perbedaan, keserupaan, dan kemiripannya.
Contoh kegiatan mengumpulkan dan klasifikasi pada anak usia dini, misalnya mengelompokkan bentuk persegi sesuai dengan warnanya, atau melingkari gambar buah, dan lain-lain. Berlanjut, yang keenam ada mengatur dan mengurutkan. Mengatur dan mengurutkan adalah menyusun objek berdasarkan ukuran, lokasi, atau posisi. Pengurutan membutuhkan kemampuan untuk melihat perbedaan dan membandingkan beberapa objek. Misalnya, anak-anak di kelas dapat diurutkan dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Atau dapat menggunakan cerita bergambar yang diurutkan sesuai urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Contoh kegiatannya yakni balapan mobil-mobilan. Jadi anak-anak dapat balapan menggunakan mobil-mobilan di trek dan kemudian mengurutkan mobil yang mencapai finish dari yang paling awal hingga yang terakhir. Setelah itu, yang ketujuh ada pola. Anak-anak mengamati pola di sekolah, di rumah, saat bermain, atau di lingkungan sekitarnya. Mereka memperhatikan pola pakaian, lagu, alam, dan bahkan rutinitas harian mereka. Pola adalah urutan yang berulang. Kemampuan mengenali pola sangat mendukung keterampilan matematika. Ini membantu anak-anak untuk memprediksi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Pola yang paling umum adalah pola ABAB, seperti merah, biru, merah, biru. Anak-anak dapat membuat pola menggunakan warna, bentuk, ukuran, atau karakteristik lain yang diulang berkali-kali. Contoh kegiatannya yakni anak meronce dengan menggunakan manik-manik yang berbeda warna, kemudian mengurutkan urutan warnanya dan dilakukan secara berulang-ulang. Seperti pada gambar berikut ini. Kemudian yang ke-8 ada korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 adalah keterampilan perkembangan yang melibatkan menghitung setiap objek dalam satu set sekali dan hanya sekali dengan satu sentuhan per objek. Misalnya, seorang anak yang menyentuh setiap mobil mainan secara berurutan dan mengucapkan angka dengan lantang setiap mobil yang disentuh. Jadi, anak itu menyentuh mobil dan secara bersamaan dia juga menyebutkan angka. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan kemampuan berhitung dengan korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 sangat penting karena merupakan pendahulu untuk hampir semua konsep matematika. Sederhananya, tanpa keterampilan ini, maka anak-anak akan kesulitan dengan konsep matematika dasar. Berikut adalah contoh kegiatannya. Bisa dengan menghitung bersama dengan anak-anak, atau bisa juga menunjuk ke objek dalam satu set saat mengucapkan setiap angka dengan lantang. Kemudian juga bisa dengan memindahkan setiap objek dalam satu set saat mengucapkan setiap angka dengan lantang. Dan lain-lain seperti pada gambar berikut ini. Yang ke-9 ada pengertian angka. Angka adalah kombinasi simbol digit yang digunakan untuk melambangkan suatu nilai bilangan. Angka dalam bahasa Inggris disebut dengan numeral. Mengenal angka pada anak sangatlah penting karena mengenal angka menjadi salah satu dasar kemampuan matematika untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Namun, mengenalkan angka pada anak haruslah dengan cara yang tepat dan sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak. Contoh kegiatannya yakni menghitung menggunakan benda yang konkret dengan disertai memperkenalkan anak dengan simbol angkanya. Misal, menghitung apel menggunakan buah aslinya, kemudian menuliskan angka atau simbol agar anak mengerti bahwa angkanya adalah seperti itu. Yang ke-10 ada angka dan simbol. Digit atau angka adalah sebuah simbol digunakan pada bilangan untuk menggambarkan nomor pada notasi posisional di sistem bilangan. Kata digit berasal dari bahasa Latin kuno
yaitu digita, yang berarti 10 jari tangan manusia yang berhubungan dengan sistem bilangan basis 10. Berikut ini adalah beberapa jenis angka. Misalnya, angka secara keseluruhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian ada bilangan irasional, kemudian bilangan real, dan lain-lain. Sedangkan simbol saat mengacu pada angka dan simbol berarti mengacu juga pada pemahaman bahwa angka tertentu adalah simbol, dan simbol itu mewakili satu set item tertentu. Contoh kegiatan anak belajar angka dan simbol yakni anak berhitung menggunakan mainannya, dan lain-lain seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, ke-11 ada berhitung. Berhitung adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak dalam hal matematika seperti kegiatan mengurutkan bilangan atau membilang dan mengenai jumlah untuk menumbuh kembangkan keterampilan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yang juga sebagai dasar pengembangan kemampuan matematika maupun kesiapan mengikuti pendidikan dasar bagi anak. Ada 2 jenis perhitungan. Yang pertama yakni menghitung hafalan, yaitu membaca angka secara berurutan dari memori. Dan yang kedua adalah perhitungan rasional, yakni menghitung benda dalam suatu kelompok dan kemudian mencari dan memahami bahwa angka terakhir yang dinyatakan merupakan jumlah untuk himpunan tersebut. Seperti pada gambar di bawah ini. Yang ke-12 ada pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukur. Secara sederhana, mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Sangat penting untuk mengenalkan anak usia dini dengan konsep pengukuran untuk membandingkan sesuatu yang diukur, misalnya panjang kubus dengan menggunakan alat yang digunakan sebagai acuan atau patokan, misalnya menggunakan jengkal. Konsep pengukuran merupakan bagian dari konsep matematika yang harus dikembangkan pada anak usia dini. Pengukuran mencakup mengukur volume, berat, panjang, tinggi, suhu, dan waktu. Contoh kegiatannya yakni mengukur luas meja menggunakan jengkal tangan atau mengukur tinggi badan teman menggunakan penggaris, dan lain-lain. Dan yang terakhir yakni yang ke-13 adalah membuat grafik. Membuat grafik adalah cara merekam atau mengkomunikasikan pengamatan dan data yang telah dipelajari anak. Ketika anak belajar menggunakan grafik, mereka tidak hanya belajar mengatur informasi, namun hal ini juga dapat melatih kemampuan literasi dan sosial anak. Kegiatan pembuatan grafik sederhana membantu anak-anak mengembangkan keterampilan menghitung korespondensi satu-satu, kemudian pengenalan bilangan, dan operasi bilangan. Contoh kegiatannya yakni anak menghitung dan membuat grafik tentang permen sesuai warnanya, seperti pada video berikut ini. We have red, orange, yellow, green, and blue. First of all, we will sort these M&Ms by the colors. Here's a microgrid which will make our work easier. We're going to put the M&Ms here. So red, orange, and blue. Wow, this really looks similar to a real bar graph. In this graph, I put the colors of the M&Ms on the bottom and the numbers on the left side going up. And I also labeled their colors too. Now we can fill out the graph. We have 7 red M&Ms, so the bar goes up 7 spots.
Baik, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Itu tadi adalah 13 konsep dasar matematika AUD yang harus diketahui agar anak berkembang secara optimal dan sesuai dengan tahap perkembangannya dalam bermatematika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.